Damarwulan, kanuraganmu sudah bagus. Selanjutnya, kakek akan mengajakmu bertapa di bawah lereng Gunung Lawu. Segera, tinggalkan padepokan ini, Sabda Palon dan Nyai Genggong akan menemanimu. Kenapa kuda ini tidak mau berjalan? Ampun Gusti Tumenggung, ada apa dengan kudanya? Entahlah, sepertinya kuda ini kurang perawatan. Ampun Gusti Tumenggung, kalau boleh, hamba izin menjinakkan. Silahkan, kuda ini memang payah berjalan. Pemuda, kamu boleh mengabdi di istana. Ini panggilan. Kebetulan, Patih Legender membutuhkan penjinak kuda sepertimu. Kamu harus datang. Siapa namamu, anak muda? Ampun Gusti Tumenggung. Nama hamba Damarwulan. Baik, ingat kamu harus datang. Kamu sedang memikirkan apa, Nak? Ibu, aku akan ke kota raja. Di Sempamyang menjadi pekatik atau mengurus kuda di istana. Bila ini kesempatan, sekaligus mencari pengalaman. Kalau itu maumu, Ibu hanya mendoakan. Tetapi kamu harus ajak Sabdo Palon dan Nyai Genggong. Bilang ke romomu bahwa kamu mau meninggalkan padepokan ini. Iya, beliau selalu menemaniku sewaktu aku bertapa di tempat kakek. Itulah Adipati Blambangan yang terlampau sakti. Beliau lewat saja, rumah hancur berkeping-keping. Jadikan aku Minang Jinggo Adipati Blambangan. Siapa yang bisa? Begitu! Bertarung, kalahkan aku. Dapat imbalan 5.000 keping. Siapa dapat mengalahkanku, dapat 5.000 keping.
Siapa lagi melawan aku dapat 5.000 keping? Ini kesempatan mendapatkan uang. Siapa lagi melawan aku dapat 5.000 keping? Siapapun pendekar yang mengalahkanku dapat istana jadi raja menggantikanku. Aku tidak suka kepada Adipati Blambangan yang tidak tunduk, membangkang kepada Majapahit. Pati Legender, cepatnya segera atasi masalah ini. Ampun Kanjeng Ratu, Adipati Blambangan terlalu Dewa Sakti, tapi akan hamba laksanakan perintah Kanjeng Ratu. Hentikan! Beritahu saya tujuanmu sebelum memasuki istana raja. Ampun, hamba mau ketemu Kanjeng Patih Legender. Atas perintah dari Tumenggung Wiro Songko. Tunggu di sini, aku akan kembali. Lapor Komandan, ada satu pemuda, 2 pria sedikit tua. Angkuting izin masuk, ingin menemui Kanjeng Patih Legender. Izinkan, mungkin ini penting. Betul. Istana mencari orang di bidang ini untuk mengurus kuda-kuda perang yang loyo, tidak bertenaga. Majapahit kerajaan besar, kamu harus bangga menjadi bagian dari istana. Besok, kalian bisa langsung mengurus kuda-kuda istana. Sebenarnya, aku cukup mampu untuk menjadi seorang raja. Karena aku punya kesaktian memiliki senjata gada kuning. Permaisuriku, perlukah aku memberontak kepada Majapahit? Tetapi memang, kekuasaan Majapahit luas hingga keluar Pulau Jawa. Istri-istriku, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, bagaimana pendapat kalian? Kang Mas Minak Jinggo, menurutku tidak perlu memberontak. Sudah cukup menjadi Adipati Blambangan saja. Kalau menurutku, di dalam pemerintahan, Majapahit cukup bagus kepada rakyatnya. Jadi, kita tidak perlu memberontak, walaupun Kang Mas punya kesaktian yang luar biasa. Baiklah istri-istriku, kalian betul juga. Cukup aku menjadi Adipati Blambangan saja. Paman Sabdo Palon dan Paman Nayagenggong, sepertinya rumput sudah dapat banyak. Kalau begitu, aku ambil kuda untuk mengangkut rumput ini.
Aku tergoda dengan ketampanan pemuda itu. Tapi sudahlah, lebih baik aku lupakan saja. Putraku, Layang Seto dan Layang Gumitir, Romo perintahkan kepada kalian. Tangkap Adipati Blambangan Minak Jinggo yang membangkang kepada Majapahit. Seret dan bawa ke hadapan Baginda Ratu Kencono Wunggu. Ampun Kanjeng Romo, memangnya ada apa dengan Adipati Blambangan? Mentang-mentang punya kesaktian gada besi kuning, Adipati Blambangan sudah tidak mau lagi mengabdi kepada Majapahit. Ananda Layang Seto dan Layang Gumitir akan segera ke Blambangan membawa Adipati Minak Jinggo ke hadapan Baginda Ratu Kencono Wunggu untuk diadili. Putraku, hati-hati dengan gada besi kuning milik Adipati Blambangan. Ampun Raden Kanjeng Anjasmara, mau kemana? Ini kandang kuda, nanti Raden Kanjeng bisa kotor. Sing tidak apa-apa. Sepertinya kulihat di kandang kuda ada anggota baru. Ampun Raden Kanjeng, betul. Mereka bertiga baru datang 2 hari yang lalu. Pemuda dan paman-paman, boleh sebutkan nama dan asal kalian dari mana? Ampun Raden Kanjeng, nama hamba Sabdo Palon berasal dari Padepokan Palu Hamba. Ampun Raden Kanjeng, nama hamba Naya Genggong. Ampun Raden, nama pemuda ini adalah Damar Wulan dari Padepokan Palu Hamba. Maka kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Ampun Raden Kanjeng, terus terang hamba gugup menjawab pertanyaan dari Raden Kanjeng. Nama hamba, Damar Wulan dari Padepokan Palu Hamba, putra dari Begawan Tunggul Manik dan Dewi Ulupi. Layang Gumitir, kita sudah masuk perbatasan Blambangan. Bagaimana kita langsung serang? Ya, atau nunggu besok, karena sebentar lagi juga hari sudah malam. Menurutku besok saja. Sekarang kita istirahat di lereng gunung ini. Dan aku kasih nama gunung ini dengan nama Gunung Gumitir.
Ada utusan dari Majapahit. Ampun Adipati Minakjinggo, utusan dari Majapahit datang kemari. Ada apa ini? Jangan biarkan masuk, aku yang akan ke sana. Ada apa Raden-Raden Majapahit? Putra-putra patih legender datang kemari. Aku Layang Seto dan Layang Gumitir diutus untuk menangkap adipati yang membangkang. Aku tidak mau diatur oleh Majapahit. Untuk itu, aku ingin kekuasaan sendiri. Tidak bisa, tidak bisa. Blambangan tetap milik kekuasaan kerajaan Majapahit. Tetap bisa, karena aku akan mengusir kalian dari wilayah Blambangan. Apa kamu mau membunuhku? Sampaikan kepada Kencono Wunggu, jangan usik lagi Blambangan. Paman, malam ini sepertinya aku tidak bisa tidur. Gara memikirkan yang belum pernah aku pikirkan, yaitu tentang perasaan. Damar Wulan, kamu jatuh cinta kepada Raden Anjasmara. Itu hanya khayalan kita sebagai rakyat kecil. Entahlah, aku juga tidak tahu dengan perasaanku saat ini. Tiap aku melihat dia, jiwa dan tubuhku bergetar, seperti mau meledak. Tidak bisa mengucapkan kata-kata yang sudah ada di pikiranku, dan aku membayangkan yang tidak jelas. Kisah pemuda desa yang jatuh cinta kepada putra-putri bangsawan memang ada, tapi hanya dongeng. Aku segera membuang perasaan hati ini, sebelum sakit cinta yang tiada obatnya melanda hatiku. Orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Layang Seto, sesampainya di Gumitir kita istirahat, aku tidak kuat menahan luka dalam dada.